kan memang penampilan kita berdua kan udah beda ya gitu. Jadi Tiwi lebih banyak menyesuaikan sih ya gitu kadang-kadang. Tik aku pakai ini misalnya kayak waktu pas mau foto ya gitu. Oh ini agak dikancingin aja dulu ya gitu. Ya. Tapi kan ada sih yang main dengan kalian. Jadi kita balik lagi selain lagu kalian viral aja apa sih yang lainnya? Mungkin karena kangen nyanyi ya. Kalau aku pribadi sih aku karena masih bernyanyi, dan buat aku sih kesempatan apapun selagi memang aku suka dengan apa yang aku lakukan, ayo gitu ya. Ini lebih ke Project Bismillah, mudah-mudahan memang mudah-mudahan memang aku jadi lupa deh Mas Erik. Project Bismillah, mudah-mudahan dengan adanya project dari Tika Tiwi ini, Titu ini bisa membawa berkah ke depannya. Apa sih yang dikangenin dari kalian Dari perform dulu mungkin, karena kan perbedaan yang sekarang kan masih ada kayak yang bikin dulu yang centil-centil lah, sekarang harus maksudnya membatasi jalan itu dengan image kalian yang sekarang. Paling lebih ke ini, apalagi kan memang penampilan kita berdua kan udah beda ya gitu. Jadi Tiwi lebih banyak menyesuaikan sih ya gitu kadang-kadang. Tik aku pakai ini misalnya kayak waktu pas mau foto ya gitu. Oh ini agak dikancingin aja dulu ya gitu. Maksudnya kadang-kadang kan kita cuma ngindarin aja, misalnya sebenarnya buat aku sih no worry ya, biasa-biasa aja gitu. Cuman kadang-kadang kan netizen, kok yang satu gini suka menghindari membanding-bandingkan gitu, kayak gitu. Jadi banding-banding. Gitu, yang satu kok gini, yang satu gini. Jadi lebih kayak perbedaannya itu sih gitu, harus saling nyesuaiin itu. Terus juga penampilan di atas panggung juga udah nggak bisa heboh dulu. Atraktif dulu. Tapi maksudnya kalau untuk di atas panggung kan karena memang itu kayak lahan bermain kita ya gitu. Jadi kita benar-benar yang ya kita pengen bikin semuanya happy, Tika TV-nya juga happy gitu. Jadi bukan yang kita lebih coba untuk ajak asik penontonnya sih gitu. Tapi untuk kayak yang sekarang sendiri kan pasti otomatis komentar-komentar netizen masih mempengaruhi kalian nggak sih? Karena kan istilahnya dulu kan ya sudah gitu kan, belum ada netizen yang seperti sekarang. Kalau sekarang seperti apa sih gitu untuk kalian sendiri nanggepinnya? Mungkin kalau yang positif sih pasti kita benar-benar hargai banget ya gitu. Kita benar-benar appreciate gitu, menerima. Cuma kalau yang buruk-buruk sih kayaknya nggak tanggapin sih buat apa. Nah, alhamdulillah sih belum ada yang sampai kejem banget sih, enggak. Paling nyinyir doang gitu. Paling kok badannya sekarang gede ya gitu. Ya masa kecil terus ya kan? Kan ibu-ibu gitu. Kayak gitu aja sih gitu. Paling kita juga bukan tipe yang suka ngebalesin komen yang misalnya ada komennya nyinyir terus kita balesin itu, enggak sih. Balesin yang baik-baik aja ya. Kadang-kadang juga nggak kelihatan yang komen ya gitu. Tapi banyak yang bilang ini ibu-ibu dua anak, ibu-ibu 3 anak gitu kan. Bisa dibilang kayak semacam sekarang seperti apa sih gitu kan kegiatan kalian di luar nyanyi, atau mungkin kayak misalkan ketemu sama orang-orang yang di luar sekarang berbeda ya gitu kan, gimana sih? Ya kayak gitu ya, maksudnya kalau aku sendiri sih maksudnya di luar nyanyi ya udah balik lagi ke habit kita sebagai ibu gitu. Pagi kadang-kadang juga video call sama dia kan hobi banget video call gitu. Kadang-kadang suka lagi ngapain gitu, aduh aku baru nyampe gitu, baru istirahat gitu. Abis itu kalau aku langsung ngurusin kerjaan, biasanya kan ada selain itu ada ngurusin brand juga gitu. Tiwi juga kan masih jalan nyanyi sendiri. Jadi ya udah kita di luar kita nyanyi berdua, ya kita sibuk dengan kesibukan masing-masing gitu. Tapi berarti nggak sih buat kalian berdua jam malam, karena kan masih ada anak-anak gitu, artinya nggak lewat dari jam berapa kalau misalnya untuk manggung apa segala macam, ada berlaku jam malam gitu. Untuk manggung sendiri. Iya, misalnya ada kerjaan gitu. Mungkin karena kalau aku pribadi sih kebanyakan kerjanya karena gathering ya, jadi pasti sebelum jam 11 malam tuh udah selesai, kadang jam 10 juga udah selesai. Jadi itu kayak apa ya, aku nganggapnya kerjaan yang penting. Sebelum aku nyanyi aku sempat tidur siang dulu gitu untuk saving energi. Yang Tika masih ada jam malam. Dia Jam malam kuat sih. banget begadang. Karena memang kadang-kadang karena kan anak aku ada banyak ya, dan kadang-kadang kalau misalnya ada mereka tuh benar-benar nggak bisa
fokus gitu, misalnya ngobrol atau misalnya meeting atau apa. Jadi biasanya ada beberapa kerjaan yang diselesaiin di malam gitu. Terus kalau kerjaan nyanyi sendiri, kalau sama Titu sih waktu itu aku udah bilang kalau misalnya yuk kita jalan lagi, tapi mungkin untuk beberapa tempat kayak kalau dulu kan Titu masih terima nyanyi di klub gitu kan, kafe. Kalau ini aku nggak ikut ya gitu. Jadi aman-aman aja sih untuk jam-jam malamnya. Suka apa pernah dapat protes nggak sih dari anak ketika misalnya dia itu karena waktu segala macam gitu, karena kerjaan sempat dapat protes ya, dan menjelaskannya pun seperti apa? Kalau anak aku pribadi sih yang besar sudah sangat mengerti ya, karena kan dari dia umur 3 tahun udah mulai aku tinggal kerja gitu karena keluar kota. Cuma tetap aja sih karena alhamdulillah sekarang sudah dipermudah dengan teknologi yang canggih jadi aku bisa video call, bisa, dia juga udah sekarang udah pintar banget menggunakan WhatsApp dan segala macamnya gitu. Jadi apa ya, ada hal yang memang dia pengen tanya ya dia bisa jawab sih, dia bisa nanya di situ atau telepon. Kan kalian syuting pertama kali ketemu Cepmek. Ya. Sosok Cepmek di mata kalian seperti apa sih? Yang mungkin ada viralnya tuh seperti apa? Siapa nama Alif? Oh, Alif sih orangnya polos banget. Dia benar-benar, terus yang kalau aku suka ya dia memang jadi diri dia sendiri dengan kesederhanaannya gitu. Terus lumayan punya bakat lah ya, kalau sedikit, kalau misalnya diasah lagi dia bisa lah, kayak misalnya acting atau apa. Tapi kemarin kita sempet kayak sempet nama dia nunggu dia lama kan gitu kan, actingnya kan diulang lagi Dian buruan nggak gitu, kita bercandain kayak gitu, lu lama banget gitu. sampai tadinya acting kita tuh ada yang lucu ya, sebenarnya lucu gitu, semua pada ketawa. Cuma kan kalau diulang-ulang jadinya nggak lucu. Alif buruan nggak gitu, tapi anaknya emang baik sih. Cuma kasihan pas kemarin dari pagi ya dia. Karena jadwalnya lagi penuh gitu, dia lebih sibuk dari kita aja sekarang gitu kan. Ya dia agak kecapean gitu. Tapi awalnya mengenal nggak sih sosok Alif Cepmek ini sendiri? Mungkin baru tahu gitu. Baru tahu ya, tahu dari itu aja. Dari sosmed aja, dari anak-anak. Ada jargonnya, tahu nggak kalian? Kamu nyanyi gitu kan. Selain itu? Hah? Ada lagi? Wow. Ya makanya terakhirnya kan ada itunya. Iya. Wow. Tapi orangnya enak ya untuk diajak kerjasama dan mungkin untuk diskusi soal kerjaan juga. So far sih enaknya, terus anaknya memang nggak banyak ngomong sih. Ya. Dia nurut gitu. Atau kalau lagi bertanya sama anak-anak kalian lebih paham. Nah itu. Karena pas lagi syuting tuh anak aku kan sebelumnya aku bilang aku mau syuting gitu sama siapa sama Tante Tiwi, ada Dilan juga loh. Wah tuh mereka sampai bolos gitu. Aku pengen lihat orangnya kan biasanya mereka. Terus pas ketemu nggak tahu sih si Dilan ini memang di mata anak-anak tuh spesial banget gitu kan. Sampai anak aku yang cewek kan nggak diajak tuh dia sampai kayak ngambek gitu. Ya kita sih tahu banyak tentang Dilan itu ya dari mereka ini, dari anak-anak kecil. Ketika tadi kalian udah kenal hingga sekarang kenal berapa tahun ya, dan sedekat apa, dan juga pernah nggak sih antara dua keluarga ini saling liburan bareng? Kalau kenal itu sebenarnya dari SMP sih. Udah belum kenal tapi tahu gitu, karena kita nggak saling tegur sapa waktu SMP. SMA udah mulai. SMA karena kan sempat kita satu band, kita ditemukan di band yang membutuhkan 2 vokalis waktu itu di Bandung. Itu awal ngobrol ya. Terus di Afi, lanjut lagi ke Titu. Terus apa, liburan bareng? Pernah ya? Kita pernah staycation bareng. Pernah. Tapi beberapa ada yang cancel ya. Jadi ibu ini sibuk banget loh, Masya Allah. Bukan anakku. Ya nanti kita kesini ya gitu, kita planning. Ya, ayo. Nggak jadi. Maaf ya nggak jadi. Kenapa? Karena ya, jam sekolahnya anakku kan agak sayang kalau misalnya dia harus bolos gitu, ngejarnya agak lumayan juga soalnya gitu. Jadi maaf ya aku nggak jadi kayaknya, aku bilang ya udah aku sendiri deh yang berangkat. Yang paling kecil anakku yang perempuan ini alhamdulillah udah sekarang tahun berapa ya? 7
Oh, besok tuh 21 bulan. Tanggal 11. Besok 21 bulan. Udah bawel, mukanya katanya mirip banget kayak aku. Udah bisa nyanyi, udah senangnya kan gimnastik ya, jadi lagi senang banget loncat-loncatan, gelantung-gelantungan. Tapi dilihat dari sekarang sih dia lebih condong, aku kan lebih senang cewek tuh di kepang-kepang, diikat-ikat, tapi ternyata lebih mengarah ke tomboy sebenarnya anaknya. Lebih senang melakukan hal-hal yang lebih maskulin gitu. Terus anaknya juga ke seni tuh kelihatan banget ada bakatnya gitu. Katanya sih gitu, gimana? Mirip banget, kalau mukanya sih mirip banget, sampai alis-alisnya mirip banget gitu kan. Tiwi kecil banget. Terus seneng nyanyi, ya bisa sampai seharian nggak matiin musik tuh kan di TV. Dia suka cerita sampai pusing banget. Lagi seneng lagu tetet itu, terus kalau pergi kemana di mobil mama tetet gitu. Aku yang udah, aduh bisa nggak sih dimatiin aja. Gitu. Kira-kira tambahan ngomong lagi. Tidak, sudah Mau katanya satu. enggak coy. Enggak, udah cukup, udah aku mau konsen dulu aja sama satu putra dan satu putri aku. Kan bisa dikatakan kayak semacam hubungan cewek adalah ketika untuk memperbaiki kalian sendiri. Kalau aku sih benar ya. Tapi tergantung juga sih, ada yang memang udah nyaman yang udah deh bodo amat gitu. Kalau aku sih karena mungkin masalah pekerjaan ya gitu. Kalau misalnya aku nggak harus tampil baik, mungkin kalau aku sih udah bodo amat. Cuma kalau untuk memperbaiki berat badan, terus juga bentuk tubuh, itu salah satu memang Tuntutan ya. tuntutan ya. Kalau diet, justru kalau aku sih nggak bisa karena kan punya GERD ya. Jadi kalau aku lebih kayak di olahraganya aja sih yang dibanyakin gitu, olahraga. Tiwi juga udah mulai olahraga, jalan kaki. Jalan kaki, melipir, ngopi. Kayak gitu sih. Jadi lebih ke pola hidup sehatnya, lebih ke ngatur olahraganya kayak gitu. Ngurangin makan tapi nggak diet yang sampai nggak makan nasi gitu. Sama manajemen waktu aja sih. Dia pernah nggak makan nasi, terus pusing. Awal-awal emang nggak bisa makan nasi, tapi sekarang udah bisa, Tik, alhamdulillah. Banyakin dagingnya aja. Sama manajemen waktu kan kadang kita udah punya schedule ya, misalnya tanggal sekian ada nyanyi di mana, aku harus ada spare untuk istirahat karena memang aku tahu kelemahan aku itu kalau kurang tidur pasti bakal sakit gitu. Jadi itu sih. Kamu punya anak pendek nggak sih, kalau anak kalian atau kayak ketika tumbuh bareng, jadi kayak mamanya tuh kan sahabatan, nanti anak-anaknya akan menurun sahabatan. Suka main sih. Karena kalau main ke rumah Tika Uh-uh. juga suka bawa gitu. Dia udah sibuk di atas deh. Aku nggak Iya, ngerti kita jadi di kalau bawah gitu. kadang misalnya aku main ke rumah Tiwi, ya gitu anak-anak aku udah kayak langsung naik aja ke atas gitu, nggak, tante boleh nggak gitu, udah kayak aku ke atas ya, Reo mana gitu, langsung ke kamarnya. Reo juga sama gitu. Kadang-kadang ya itu kita pernah staycation bareng. Kalau yang aku rasa sih sekarang karena mungkin lebih ke hobinya dia tuh berbalik sama aku gitu. Jadi sekarang tuh dia kan memang senang banget sama games. Aku tuh nggak suka games karena selalu kalah kan dulu waktu kecil, jadi aku nggak pernah mau main games gitu. Jadi kalau pas lagi ngobrol tuh, kalau dia lagi ngomongin apa, aku tuh nggak ngerti gitu. Jadi cuma lebih sering ke denger aja. Terus kebetulan anaknya juga paham gitu, ibunya emang nggak ngerti kan, cuma dia pengen cerita aja. Terus paling sekarang ini lagi memulai banyak hal yang dia pengen tahu, apalagi soal sex education kan. Itu yang mungkin harus bener-bener aware banget gitu, karena di sekolah kan kita nggak pernah bisa untuk kontrol kan pergaulan seperti apa segala macam. Cuma yang penting sih aku sama anakku yang ke-1 dan yang kedua ini menanamkan lebih, kamu harus cerita apapun, kamu boleh cerita apapun. Jadi jangan pernah ada sesuatu hal yang pada akhirnya aku tahu belakangan gitu dari sekolah misalnya atau apa gitu sih. Yang penting keterbukaan.
kayak dia suka sama perempuan, dia cerita, "Ma, I have a crush," gitu, "aku punya kecengan." Siapa gitu, ini kasih tahu. Bahkan yang lucu adalah waktu dia sempat tinggal sama papanya, kebetulan deketan rumahnya sama cewek yang dia suka. Ibunya ngomong, "Mam, ini Reo ada di rumahku loh." Saya ngapain, nggak tahu dia bawa pizza. "Ya udah titip ya," aku bilang gitu. Cuma maksudnya dia udah izin belum, aku bilang udah gitu. Dia bawa pizza ke rumah gitu sih. Maksudnya ya lucu lah. Kemudian